Oke, sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu. Mana jari, mana jari. Oke, 1, 2, 3. Mana jari, mana jari. Di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja. Dilipat berdoa. Amin. Kembali ke tempat duduk. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau absen kehadiran kalian dulu ya. Ibu mau cek hari ini siapa yang tidak masuk. Ketua kelas, siapa yang tidak masuk hari ini? Iya, ada keterangan? Tidak ada. Oke. Nah, anak-anak, hari ini Ibu mau tanya kembali waktu lalu, minggu lalu kita belajar tentang apa? Cerpen. Oke, Ibu mau tanya kembali. Cerpen itu apa? Menurut kalian tuh cerpen itu apa? Cerita pendek. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan memulai dengan materi baru, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra. Ibu mau bertanya dulu, dalam karya sastra itu ada berapa unsur? Ya, Elis? 2. Apa saja? Ekstrinsik dan intrinsik. Nah, kali ini kita akan melalui kegiatan pembelajaran problem-based learning dengan metode diskusi kelompok. Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dalam teks cerpen. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dalam teks cerpen. Untuk selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang cerita pendek. Tolong diperhatikan, tolong diamati ya. Di sebuah desa ada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Setelah melahirkan, ibu ingin melihat keadaan bayinya. Bisakah saya melihat bayi saya? Minta sang ibu kepada bidan. Namun, ibu kedua yang menderita. Seiring berjalannya waktu, kini anak perempuan itu tumbuh dewasa dengan kekurangan yang dimilikinya. Kini anak perempuan itu selalu saja diejek karena tidak memiliki kedua daun telinga. Akan tetapi, seorang yang tak ingin dikenal telah mendonorkan telinganya padamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk dilakukan operasi, kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Ia pun terlihat seperti lahir kembali. Wajahnya yang cantik, ditambah sekarang ia telah memiliki kedua daun telinga, membuatnya terlihat semakin cantik. Beberapa waktu kemudian, ia pun menikah dengan seorang lelaki tampan dan terhormat yang sangat mencintainya. Ia lantas menemui ayahnya Musa dalam keikhlasan yang akan menuntun kita menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup.
Oke, nah anak-anak ini adalah sebuah contoh cerpen ya. Nah, yang tadi kalian sudah nonton, kalian sudah lihat video ini. Ibu mau tanya, tema apa yang ada di dalam cerita itu? Tema apa yang terdapat di dalam cerita itu? Tema apa? Ya? Pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Tepuk tangan buat Christina. Berarti dia menonton video tadi, dia mengamatinya ya. Terus siapa lagi yang bisa jawab pertanyaannya ibu? Latar apa yang tadi sudah ditampilkan di dalam cerita itu? Latar yang ada di dalam cerita itu latar apa? Latar di mana Ayu? Di desa. Oke, tepuk tangan buat Ayu. Nah, anak-anak, itu adalah sebuah cerpen ya, atau cerita pendek ya. Nanti setelah ini ibu akan membagikan kalian LKPD-nya ya. Ibu akan membagikan kalian LKPD-nya, terus kalian kerjakan. Sudah dalam bentuk kelompok, jadi kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Kelompok ini terdiri dari 5 kelompok ya. Oke, semua sudah dapat LKPD-nya? Sudah? Kalau begitu, baca petunjuknya yang ada di LKPD itu. Kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di situ ya, yang ada di lembar kerja kalian. Bisa? Diskusikan dengan teman-teman ya. Kerja kelompok berarti diskusi dengan teman-teman. Ayo kerja. Iya. Baca cerpennya ya, yang sudah ibu dilampirkan di lembar kerja kalian. Ada cerpen yang kalian harus baca. Habis itu kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD itu. Kerjakan soal-soalnya. Ibu kasih waktu 7 menit saja ya. Setelah ini kalian masing-masing kelompok presentasikan di depan kelas. Masing-masing kelompok presentasikan. Jadi misalnya kelompok 1 itu 1 orang, percayakan 1 orang yang maju untuk presentasikan di depan kelas. Ayo diskusi sama teman-teman. Untuk menyemangati kalian, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat dulu ya, untuk menyemangati kalian untuk belajar ya, untuk mengisi lembar kerja kalian. Oke, berdiri semua. Tepuk semangat, tahu toh? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat.
Semangat, semangat. Ulang satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, silakan lanjut. Dikerjakan secara diskusi ya. Waktu cuma 7 menit. Setelah itu presentasi. Teman-teman diskusikan. Kelompok 2 ayo. Ya. Silakan diskusi ya. Baca cerpennya yang sudah terlampir di kerja kalian, lembar kerja kalian. Ini nama anggota. Iya, kelompok 3 toh. Nama kelompok 3. Kalian kelompok 3 toh? Oke. Risma kelompok terakhir, kelompok 5 sudah. Ayo diskusikan sama teman-teman. Baca cerpennya ya. Tera. Oke. Ayo kelompok 1. Ayo kita kasih aplaus untuk kelompok 1 yang sudah selesai untuk maju presentasi. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, silakan Rabiana. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema adalah tentang kehidupan. Latar waktu adalah malam hari. Latar tempat adalah di pinggir kali dan di atas tempat. Latar waktu adalah malam hari. Latar tempat adalah di pinggir kali dan di atas jembatan. Latar suasana adalah sungguh sepi. Alur adalah alur maju, alur mundur, dan alur terbuat. Oke. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi hasil presentasinya kelompok 1? Kelompok 2, 3, 4, 5 ada dari kalian yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1? Oh ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kembali ke tempat. Kelompok 2, ayo kelompok 2 maju presentasi. Selamat pagi. Selamat pagi, ayo. Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Inilah hasil diskusi kami. Tema pokok pikiran atau dasar cerita dalam cerita anak. 2. Tokoh dan penokohan, pelaku atau orang terlibat di dalam cerita. 3. Latar waktu, tempat, waktu kejadian. 4. Alur maju. 5. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. 6. Gaya bahasa.
majes hiperbola, majes personifikasi, majes literasi. 7. Amanah. Pesan disampaikan penyerang kepada pembantah. Pembaca. Pesan apa yang disampaikan? Oke, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi kelompok 2? Kelompok 2, kelompok yang lain? Kelompok 1, 3, 4, 5? Tidak ada. Oke, silakan duduk Ayub. Tepuk tangan buat Ayub. Seperti kelompok 1 tadi, pekerjaan mereka sudah benar. Tema apa yang terdapat di dalam, tentukan unsur intrinsik apa yang terdapat di dalam teks cerpen itu. Sepertinya tema apa yang terkandung di dalam cerita cerpen, cerita pendek Bangkit karya Alfred Pandi itu. Tema apa? Kalau tadi kelompok 1 temanya tentang kehidupan. Nah, kalau latarnya di mana? Di mana kelompok 1? Di jalan, di pinggir jalan dan jembatan. Nah, itu hasil dari kelompok 1 ya. Nah, untuk ini kalian kembali ke tempat kalian, lalu ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini kita belajar tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang ada di dalam karya sastra. Komponen-komponennya itu adalah tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat. Nah, tadi dari hasil kerja kalian itu kalian diminta untuk menentukan tema apa yang ada di dalam cerita, terus tokoh dan penokohan apa, terus alur. Kalau nomor 1 itu tema yang ada di dalam cerita pendek itu adalah tentang kehidupan. Terus alur yang ada di dalam cerita pendek Bangkit karya Alfred Pandi itu adalah alur maju. Itu yang alur maju yang terdapat di dalam cerita Bangkit itu ya. Terus latarnya ada di pinggir jalan dan jembatan. Terus tokoh-tokohnya adalah tokoh aku dan tokoh si pemabuk. Sifat-sifatnya kalau tokoh aku adalah sifatnya mudah putus asa. Kalau si pemabuk dia sifatnya apa kelompok 1 tadi ditulis sifat dari si pemabuk itu. Tokoh kedua itu dia pemabuk tapi dia tidak mudah menyerah, dia tetap bangkit. Nah, dari amanat dari cerpen Bangkit karya Alfred Pandi itu adalah jangan mudah menyerah. Oke. Nah, dari pembelajaran hari ini ibu mau bertanya dulu. Apa yang membuat kalian hari ini dari pembelajaran dari awal sampai terakhir, apa yang membuat kalian sukai dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, kelompoknya Ayub senang. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita selesaikan, sudah berakhir hari ini, dan kita akan tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Oke, berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas. Ayo.
dan